kepada Adam, dengki kepada Adam, sampai janji kepada keturunan Nabi Adam yang belum lahir pun sudah dimusuhi, sampai minta beri aku tempo ya Allah untuk menjurumuskan anak Adam. Duh. Alhamdulillah nggak pandang siapakah dia. Yang namanya dengki itu tidak hanya di orang bodoh, orang pintar pun ada dengki. Kalau Imam Ghazali kan mengatakan lah hasadul ulama, dengki yang paling serem ya dengkinya ustaz. Dengki yang paling serem kalau dengkinya pedagang itu besanan besok. Atau sama-sama dapat barang yang bisa dibeli barang, ketemu, oke. Dia pernah musuhan namanya. Tatanya ada barang harganya mahal, dia nggak beli sendiri. Pak Haji, yuk beli barang, yuk kita di barang murah. Oh iya, beres lah. Tapi kadang benci dengki atas nama agama itu mengerikan. Yang jelas kita harus menghilangkan benci dengki. Kalau Anda punya dengki, coba bayangin ibu bapak punya benci sama dengki itu gak enak banget. Coba kita dengki kepada tetangga bangun rumah sakit hati, dapat duit dari mana dia, tokonya kok rame banget. Karena dia pejabat, mungkin pegawai negeri langsung bilang, ada korupsi, gajinya sih berapa sih, kalau bisa bangun rumah, beli mobil, pasti korupsi. Padahal sudah bucik. Kalau jauh tetangganya sebelahnya juga dapat dia kaya, bisa bangun rumah, beli mobil, cuma dia bukan pejabat. Kemudian dari mana? Punya tuyul. Anda pernah dengar ceritanya dulu orang punya tuyul? Itu ceritanya orang dengki, ngomongin tetangganya. Itu kan cerita tuyul, itu ceritanya ada orang dengki memfitnah tetangganya punya tuyul untuk curi uang, akhirnya difilmkan, Anda percaya. Itu kerjaan orang dengki. Ada lagi nyinyom lorong kan gitu ya, kerah putih itu kan pesugihan segala macam ada. Itu karena dengki. Capek coba tetangga bangun rumah sakit hati, beli mobil sakit hati, anaknya lulus kuliah sakit hati. Orang dengki tidak enak, tapi pecinta Nabi, orang yang hatinya bersih, gak ada benci, yang ada cinta. Tetangganya bangun rumah gak keluar duit, dia ikut senang. Alhamdulillah bangun rumah dia. Tetangganya beli mobil ikut senang, sampai katanya bau solar itu harum wangi. Bau solar. Bekas bannya batik itu dituruti sama anaknya, bagus ya bannya, gambar bannya. Sampai singkat anak kecil kita. Allah indah, tidak ada benci, tidak ada dengki. Akan tapi kalau sudah ada benci dan dengki di hati kita, na'udzubillah, mau hadir pengajian pun juga susah. Ibu punya benci, punya dendam sama orang mau hadir pengajian, telat nih. Padahal itu ustadz yang paling dicintainya katanya. Rupanya dia telat karena ngangetin sayur tadi. Berangkat buru-buru, nggak ada tempat berdiri, dia sekurat, mau duduk nggak enak, bingung dia duduk tempatnya nggak enak. Oleh kanan, oleh kiri, ada tempat yang paling enak, depan ada satu tempat kosong di depan. Wah asik nih, deket banget aku dengan Ustaz, bisa lihat wajah Ustaz dari dekat. Senang dia, langsung dia bergegas ke tempat duduk yang paling depan tadi. Baru duduk 5 menit, tak tahunya sadar yang di kanannya orang yang didendami, dibencinya, didengkinya. Ngapain dia duduk di sini sama saya? Begitulah nasib orang yang punya hati dengki, tidak enak, dan itu bisa terjadi ke siapa saja. Dan ketahuilah seorang pendengki tidak akan bisa melampaui yang didengki. Semoga Anda tidak punya dengki. Kalau ada orang mendengki Anda, ketahuilah dia tidak akan melampaui Anda. Tidak usah takut kalau Anda didengki sama orang. Pendengki tidak akan bisa melampaui yang didengki. Tidak akan bisa melampaui selamanya, pasti tidak akan. Ini adalah pedagang dengan pedagang, nggak bisa. Ustaz dengan ustaz misalnya, kalau mendengki yang nggak akan bisa melampaui, dan itu kotoran, itu adalah pengikutnya Abu Jahal. Dan kalau kita kembali, ini adalah dengki, adalah bukan cerita nenek moyang kita aslinya. Kalau kita tarik ke atas, saya para bapak dan ibu, zaman Nabi naik ke atas zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, nanti kita akan kasih tip bagaimana cara menyelesaikan. Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah, Iblis, tahu Iblis itu? Iblis itu aslinya
Bukan iblis itu ya iblis, cuma ahli ibadah dia. Begitu kuatnya iblis itu beribadah, ibadah, ribuan tahun ibadah, sampai kalau bicara bumi tidak ada sejengkal tanah kecuali iblis pernah sujud di bumi. Kayak apa kira-kira? Gambarannya sangat banyak ibadahnya. Begitu hebatnya ibadahnya iblis, lalu iblis diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama rombongan golongan para malaikat. Dan bersama para malaikat sudah kayak malaikat, ibadahnya kayak malaikat, tidak kalah. Suatu ketika mbah kita diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam diciptakan selesai, iblis suruh sujud. Bukan iblis, malaikat semuanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblisa. Di saat malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujudnya sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Fasajadu ila iblisa. Pada sujud kecuali iblis. Iblis pikir, ini gimana ceritanya? Adam ini makhluk baru ini, belum punya prestasi jadi ustaz ini. Sudah lama jadi kiai ini. Orang kan suruh orang ngawam begini, saya hormati. Ini Adam baru ciptakan, saya sudah punya sujud ribuan tahun. Suruh sujud kepada Adam yang punya prestasi. Ini kisahnya gimana? Gak mau dia. Abau sakbar sombong. Sombongnya dia lo menjadikan semacam itu. Ini kesombongan kita itu menjadi kesombong itu nanti menghadirkan benci dan gak senang kalau orang yang disombongi itu lalu diberi oleh Allah kebaikan. Sehingga Adam itu sama iblis di samping sombong kepada Adam, dengki kepada Adam. Sampai janji kepada keturunan Nabi Adam yang belum lahir pun sudah dimusuhi. Sampai minta, beri aku tempo ya Allah untuk menjurumuskan anak Adam. Duh, luar biasa. Itu adalah iblis. Gara-gara sombong dan dengki yang ada di hatinya. Nah, kemudian cirinya kalau orang sombong dan pendengki itu kalau diingatkan banyak beralasan. Iblis itu bisa diingatkan oleh Allah, kenapa iblis tidak sujud kepada Adam? Mestinya tinggal kalau ditegur ya tinggal ngomong, mohon maaf ya Allah saya salah, kan begitu. Seperti Nabi Adam di satu al-Qur'an hadis syajarat terjangkau mendekati pohon, lalu Nabi Adam melakukannya, memakannya. Di saat ditegur langsung Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung, ya Allah, aku telah zalim, telah salah ya Allah. Kalau bukan pengampunan saya, kami akan menjadi orang merugi. Beres bah kita itu gampang insaf. Iblis di saat ditegur, kenapa kau tidak sujud? Langsung berkata apa? Ana khairun minhu. Ana lebih bagus dari dia. Hebat. Merasa lebih ustaz, merasa lebih faqih, merasa lebih banyak hafalan Qur'annya, merasa lebih Masya Allah. Sombong. Ternyata sombong tidak harus dengan kekayaan. Sombong ada dengan ilmu, sombong dengan gaya ibadah. Na'udzubillah iblis. Ini kita kisah Nabi Adam dan kisah iblis. Makanya kalau kita sombong itu kita nggak ikut ke mbah kita, ini model kita ini. Kemudian turun kepada anak Adam. Kesalahan manusia pertama kali adalah kisah Qabil bin Habil. Apa itu? Ngedengki sampai saudaranya dibunuh. Dan itu adalah kejahatan manusia pertama sebelum yang lainnya ada. Masa akan kita tiru lalu kita akan dengki kepada saudara kita? Dan buahnya nanti sampai bunuh-bunuhan. Bukan membunuh dengan sesungguhnya hari ini, membunuh nama baik, membunuh apanya macam-macam, sampai terjadi namanya rebutan waris gara-gara tidak cinta dengan saudaranya. Banyak sekarang rebutan waris. Kalau ada cinta nggak mungkin berebut waris, karena hatinya tidak ketemu, tidak biasa mengasah hatinya. Sama saudaranya rebutan waris, nggak beres-beres, berantem, musuhan. Kalau sudah urusan rebutan waris itu nggak pandang apakah orang kaya atau orang melarat. Yang kaya rebutan waris, yang melarat pun rebutan meja patah kaki. Yang penting masuk neraka jahanam. Ternyata bukan orang bodoh saja, sang alim pun juga rebutan waris. Kiai meninggal dunia, mempunyai 2 anak ustaz muda, rebutan kantin pondok tak beres-beres sampai hari ini. Model pendengki itu mendengki kepada yang lainnya juga, ribut sama saudaranya, ribut sama ustaz yang lainnya. Itu adalah iblis. Maka jangan sampai kita menjadi iblis. Kita perlu menentang. Kita harus sadar ini umat Nabi Muhammad. Coba kalau orang hidup indah dengan cinta, di dalam rumah kita akan indah, dengan saudara indah, tidak akan berebut waris.
Dan inilah syarat pertemuan pertama itu harus begini. Kita tidak akan bicara panjang lebar kalau hati belum bertemu mau ngapain. Perkumpulan tidak akan abadi, akan berakhir begitu. Tapi kalau sudah ada cinta di antara kita, tidak akan bisa. Dan kita ini beritanya mendadak. Kami pengen lewat Batang, maksudnya pengen ngaji di masjid itu. Tadi ceritanya kan saya pengen lewat Batang. Saya perjalanan belum mandi, belum apa, pokoknya saya lewat Batang. Saya pengen lewat Batang, saya pengen ngaji. Ngaji di mana? Dia nanya sudah. Habis itu balik ke Semarang, nanti besok pagi kita dari Jawa Timur. Ya sudah. Ketemu hamba-hamba terkasih Allah. Ini baik-baik hati semuanya. Kita harus pastikan bahwa pertemuan kita adalah mengukuhkan yang ada di hati kita, cinta. Nggak ada benci, nggak ada dengki. Dan mari kita kembangkan bagaimana kita membiasakan memangkas benci dan dengki. Pastikan benci dengki adalah penyakit kotor, penyakitnya iblis. Dan itu adalah pendosa manusia pertama adalah dengki. Maka bagaimana agar kita tidak mempunyai penyakit ini? Agar subur hati kita dengan cinta bagaimana? Ayo kita pelan-pelan sekarang kita kukuhkan. Agar tumbuh cinta di hati kita, wahai hamba Allah. Ini berlaku antara Anda dengan saudara Anda, Anda dengan tetangga Anda dengan siapapun. Rumus ini berlaku, lakukan di rumah Anda. Kita mulai dari saat ini membangun cinta di antara kita, dan alangkah indahnya cinta. Dan kalau sudah orang saling mencintai, kami beri kabar gembira nanti. Orang kalau sudah saling mencintai, Nabi nanti diseru oleh Allah, innal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang hidup dengan cinta karena aku? Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan dari Allah. Indah dengan cinta. Baik, mari kita perlahan-lahan bagaimana menata hati. Jadi orang itu begini. Ada pada zaman Nabi kisahnya, ya Rasulullah, ada orang berbuat baik. Gimana? Ada orang jahat kepadaku, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku balas jahat? Kalau orang jahat kepadamu, kamu balas jahat, yang kamu sama kayak dia. Nggak enak juga. Yang kedua, orang berbuat baik, ya Rasulullah, lalu aku balas kebaikan. Ya memang begitu, biasa dong. Masa orang berbuat baik kau balas dengan kejelekan? Kamu jelek dong. Balas orang baik balas kebaikan. Terus yang istimewa gimana? Ada kisah. Yang paling istimewa adalah kalau ada orang jelek kepadamu, kau balas dengan kebaikan. Itu baru istimewa. Termasuk penyambung silaturahmi sejati adalah man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Kalau ada orang yang jahil memutus tali persaudaraan, dia mulai menyambung. Jadilah penyambung silaturahmi. Jangan nunggu orang datang kepada Anda, tapi Anda yang memulai datang kepada dia. Baik, kita akan mulai menata hati kita. Alangkah indahnya hidup dengan cinta. Dan kalau hidup dengan cinta, Masya Allah hiburannya banyak. Tetangga beli motor, Anda bakal senang. Semuanya akan menjadi Anda senang bertemu, senang pengajian, senang hadir masjid, senang. Tapi kalau sudah hati saling benci, lihat hadir masjid, dia datang enggak? Dia datang, oh males karena ada dia, enggak deh. Ada dia lagi katanya. Insyaallah. Ayo kita bangun cinta. Kuncinya sederhana. Yang pertama adalah gampang tapi susah. Ada gampang, susah ya ini. Pastikan Anda saling mendoakan di saat berpisah. Pastikan ilmu kita ilmu ini. Pastikan kita saling mendoakan di saat berpisah. Doakan, mendoakan saudara. Bahkan kami katakan dua bersahabat ini pendusta semuanya kalau belum mendoakan di saat berpisah. Kita harus membiasakan diri berdoa di saat berpisah. Lakukan ini. Oh, ini Nabi yang ajarkan. Apa arti dari kita mengadakan maulid segala macam kalau kita belum mengamalkan ilmu-ilmu ini? Ilmu terberat, ilmunya para waliullah. Ilmu para kekasih, bukan sujud rukuk itu mah gampang, enteng. Orang bisa disujud bareng-bareng, sholat jamaah bisa ini. Tapi kalau membersihkan hati ini harus belajar sendiri di rumah kita sendiri nanti. Di saat kita sendiri kita mendoakan, khususnya orang-orang yang bermasalah pada Anda. Biasanya kita senang doain orang yang baik sama kita, itu mah biasa. Pastikan Anda akan mendoakan. Kita biasakan asal hati kita. Kalau kita lagi senang, tidak senang sama orang, dia kurang ajar sama Anda. Oh, awas nanti malam kurang ajar banget dia mau fitnah aku. Nanti deh ya. Sholat di tengah malam tahajudan. Setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah itu sholat. Habis sholat dia berdoa, ya Allah, itu orang kurang ajar banget kepadaku tadi siang ngomongnya legit ya Allah, aku mohon berikan rezeki yang banyak, semoga suaminya tambah cinta, anaknya baik-baik ya Allah, panjang umur sehat. Oh, antemin begitu. Pastikan Anda harus bisa. Susah,
ya memang ini amalannya para wali kok. Kalau istilah sholat berpuluh-puluh rakaat gampang, tapi bersihkan hati kerjaan para kekasih Allah. Ini para kekerjaan para kekasih Allah itu membersihkan hati, yang disebut dengan istilah salamatus sudur atau qalbun salim. Bukan karena sholatnya banyak, bukan karena puasanya banyak, akan tapi karena hatinya bersih. Hatinya bersih, dipangkas, dihilangkan dari benci. Dengki mah ada, dendam ada, cuma ditutup dengan kebaikan. Dia dengki, kenapa kamu sakit hati, dia sukses. Awas ya nanti malam, ya Allah, semoga dagangan tetanggaku semakin gede, semakin bagus ya Allah. Saya Ustadz, kenapa lihat Ustadz sebelah lagi banyak santrinya kok lagi marah? Oh awas ya Ustadz, besok saya telepon, saya kirim semen 2 DO. Malamnya didoain, ya Allah, semoga pesantren itu semakin gede. Itu baru wali kekasih Allah. Itu adalah berarti turunannya Nabi Adam. Yang kasakusuk, menfitnah, menggunjing, ini adalah keturunan iblis. Anda pengen jadi apa? Turun Nabi Adam atau turun iblis? Oh, Adam. Berarti bisa doain nanti ya. Orang-orang yang bermasalah dengan kita mulai dari bermasalah. Kalau orang baru ngasih sarung mah gampang didoain, doain mah gampang. Baru ngasih hadiah istimewa kalau Anda sudah bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan Anda. Orang yang bermasalah dengan Anda doakan. Ini adalah kira-kira bisa Bu, bayangin dulu Bu, bisa enggak? Bisa Bu, Pak. Jangan nggak bisa dulu, ntar dulu. Ini bayangkan dia pinjem duit, nggak balik-balik. Katanya mau dibayar, katanya hari ini mau dibayar nggak ada. Ditelepon malah direceh. Dicari di rumahnya katanya pergi, sandalnya lengkap. Anda coba ke belakang, kelihatan dari habis lagi ngitung duit. Habis gitu lang marah. Ngapain kamu kesini? Waduh, kira-kira Anda pulang ke rumah gimana? Bisa nggak doain? Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Oh, baru berat kan? Atau itu yang saudara ngambil waris kita. Bisakah kita doain, ya Allah itu saudaraku, anak ayahku, anak ibuku, jadikan dia ahli surga. Ada orang menfitnah kita, menggunjing kita. Bisakah kita mendoakan, ya Allah itu umat Nabi Muhammad, ya Allah, angkat derajatnya, muliakan dia, ampuni dia ya Allah. Aku tidak rela kalau dia masuk neraka karena dia menggangguku. Ini yang harus kita lakukan. Maka kalau mulai membersihkan hati dari sini, dan Anda sudah ada fokusnya ke sini deh. Dari sini kalau sudah hati bersih, enak, punya nur hatinya. Ibadah gampang karena Allah, ikhlas juga gampang. Dan tolong dipakai ilmu ini. Ini adalah ilmunya para kekasih Allah. Salamatus sudur, sampai dikatakan oleh para ulama, para wali. Mereka mengatakan, kalau seandainya di surga itu seperti yang aku rasakan saat ini sudah sangat cukup. Lalu ada yang bertanya, apa yang kau rasakan wahai kekasih Allah? Aku sudah ketemu orang senang, enak. Coba kalau udah oh, ini kucing, ini kambing, ini kan enak, marah semuanya, hatinya kotor. Tapi senang lihat, senang. Baik, mendoakan ternyata berat Bu ya. Akan tapi ada tipnya. Anda dengar resep. Jadi ini kalau kami gambarkan pertemuan begini, kita bersihkan benci dengki. Anda jangan benci dengki kepada siapapun. Kepada siapapun. Kalau benci itu ada, Anda itu manusia, Anda bukan malaikat. Jangan Anda berkata, alhamdulillah saya nggak ada dengki, nggak ada benci. Oh, Anda itu bukan malaikat loh ya. Yang ada pada kekasih Allah ada dengki, ada benci, cuma tidak dituruti kebenciannya, akan tapi dia akan perlakukan sebaliknya. Sehingga sampai dengan orang musuh seperti Waliyun Habib itu apa sih? Dia tuh benci, marah dengan dia, tapi malah memberikan hadiah. Coba saja di dalam ayat Al-Quran tentang ahli surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah untuk mendapatkan pengampunan Allah dan surga yang sangat luas disiapkan untuk orang bertakwa. Di antara orang bertakwa disebutkan wal kadhiminal ghaidha, yang menahan amarah. Berarti kan diganggu dulu dia. Jadi orang ahli surga adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Dia kurang ajar banget sama aku, jadi nggak boleh aku balas ya. Ada dong dendam, marahnya ada. Akan wal kadhiminal ghaidha, aku ingin jadi ahli surga. Allah, ya Allah, nyelekit.
banget. Wal kadhiminal ghaidh. Ternyata nahan kaf juga belum beres. Jangan-jangan besok meledak hanya karena sekarang malu aja gak enak marah-marah ada istrinya, ada ustaznya. Jangan-jangan besok budak berutuk. Setelah wal kadhimin nahan amarah belum cukup. Kalau ingin selamat lanjutkan wal afina 'anil nasi, harus bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Aku maafkan dia. Ya. Setelah memaafkan masih ada sisa-sisa kotoran, jangan-jangan tumbuh lagi seperti kanker begitu. Enggak bisa. Akan saya hapus. Allah yuhibbul muhsinin, masak nasi kebaikan malahan. Mungkin Anda melihat para kekasih Allah, kalau ngasih hadiah kepada Anda jangan GR. Bisa jadi memang karena Anda baik, bisa jadi karena Anda telah menyakitinya. Kemudian karena beliau tidak ingin dendam kepada Anda lalu Anda dikasih. Yang jelas kita sekarang memulai dari ini. Nah, kalau kita memberinya belum ngasih duit deh, belum ngasih hadiah, tapi paling dia memberi kebaikan dalam panjatan doa. Pastikan mulai dari memanjatkan doa. Kami ingin biasakan semacam ini. Waktu sholat Anda, khususnya orang yang betul-betul bikin kesal bagi Anda, jangan dibiasakan anak-anak Anda memusuhi tetangga juga. Anda jangan tanamkan kebencian di hati anak. Dendam di hati anak, naudzubillah. Mohon maaf, ini kadang-kadang seorang ibu menanamkan kebencian di anaknya kepada saudaranya hanya gara-gara beda ibu, misal. Loh, ini ada. Misalnya apa? Ada seorang suami punya istri, punya anak, meninggal dunia istrinya, menikah lagi, punya anak. Ini ibu kadang ibu setengah setan, nggak boleh ketemu abangnya. Aja betul. Atau mohon maaf, cerai. Yang cerai nggak ada broken dalam Islam. Seorang ibu yang cerdas adalah biarpun berpisah tidak menjadikan anaknya ahli neraka. Mungkin suaminya memang jahat, mungkin suaminya nggak benar, nggak ahli nafkah dan sebagainya. Jangan tanamkan kebencian di hati anakmu. Mungkin anakmu sudah tahu, akan terhibur hatinya. Sayang, kau sudah tahu tentang ayahmu. Ya, ayahmu ini tidak, stop, nggak boleh. Ayahmu adalah ayahmu. Biarpun kau dengar seperti apapun, dia adalah ayahmu. Maka berjanjilah sayangnya, anak umi, anak mama, berjanji. Kalau kau sukses, selamatkan ayahmu yang pertama. Kau harus ngerti ayahmu. Siap? Siap umi, nggak dendam. Cuman ibu yang satunya lagi karena jarang ngaji. Tahu nggak kamu? Mulai dari kamu di kandungan, hamil, ceritanya habis-habisan itu. Oh, nggak begitu ibu. Kalau Anda menanamkan kebencian di hati anak Anda telah merusak hati Anda gagal. Apalagi ada sama saudaranya. Mohon maaf ini, misalnya adalah beda ibu. Ada seorang suami, mohon maaf. Ini adalah kita tidak, karena mungkin ada istri pertama, istri kedua. Ini kadang-kadang diajarkan musuhan. Istri pertama ngajari anaknya untuk membenci kepada adiknya dari istri kedua, misalnya. Berarti sang ibu telah menanamkan kebencian anaknya kepada saudaranya seayah. Lu mau kemana? Surga gak ada bagi orang memutus tali persaudaraan. Dan banyak kisah. Contohnya banyak bermacam-macam. Hanya sekarang semua perlu ngoreksi. Apa sih yang paling bikin kesel dalam hidup kita? Ayo kita doakan nanti kita catat ibu orang-orang kurang ajar, para bapak pulang ke rumah nanti malam sambil tahajudan. Cuman judulnya dirubah, jangan bilang ini orang kurang ajar gitu, nggak enak ketemu anak kita, nggak enak bilang orang-orang baik yang harus saya doain, padahal pinjam utang nggak batang duit nggak balik-balik, nyelekit, menfitnah, ada doain. Berat atau susah? Berat, memang berat. Namanya operasi besar, membersihkan hati. Operasi jantung aja nggak bisa mentahan, harus pakai obat bius. Sekarang membersihkan hati, maka harus ada obat biusnya. Sekarang saya kasih obat bius, Anda telan dan setelah itu Anda begitu mudah mendoakan. Nggak perlu doain jelek kepada orang. Mau telan obat biusnya? Bismillah. Anda setelah telan obat bius ini, pertama Anda harus yakin yang bersabda adalah Nabi. Anda percaya atau tidak kalau Nabi bersabda? Baginda Nabi dalam hadis sahih Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Darda. Ini obat biusnya. Anda fahami, setelah Anda faham, Anda begitu mudah mendoakan. Ma min 'abdin muslimin yadkhulu akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa la bimithlin. Tidak ada seseorang mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya, bukan di hadapannya. Yang tidak ada di hadapannya, ada di sini dia di rumahnya. Ulama menjelaskan tidak ada di hadapannya, ini bermacam-macam, tidak di hadapannya secara fisik atau secara hati atau lagi musuhan. Nah, ini sama. Kalau lagi musuhan kan jarang ketemu kan, pasti nggak ketemu kan. Maka kita mendoakan di saat berpisah. Kalau kita mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita,
Maka malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu mendapatkan yang serupa. Apa para ulama ahli tarbiyah mengatakan begitu dahsyat yang mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita, begitu dahsyat yang mendoakan orang yang lagi bermusuhan dengan kita, akan dikabul. Sehingga dikatakan ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu dengan doa, dengan cara mendoakan orang yang kurang ajar kepada kita. Nah ini, Anda kalau punya tidak usah nunggu mau minta doa kepada kiai-kiainya, susah dicari. Nanti saya umroh, pengen umroh, mau doa di sana. Kapan umrohnya? Kelamaan. Akan tetapi kita bisa mendoakan saat ini juga dapat faedah dua. Kalau kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita atau orang yang menyakiti kita, ada dua faedah. Yang pertama, pengkabulan doa untuk kita sebelum dia. Ya Allah, lapangkan rezekinya, kita dilapangkan untuk kita. Yang kedua, bersih hati. Ini yang istimewa. Bersih hati, tiba-tiba diam-diam Anda muncul cinta, setelah itu gak dendam lagi sama dia. Ini harus dihadirkan. Jadi kalau ibu punya hajat banyak, gak usah bingung. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki. Kelamaan itu egois. Ya Allah, itu orang kurang ajar banget kepadaku. Ya Allah, semoga rezekinya banyak. Ya Allah, malaikat serempak, amin, kamu dapat yang serupa. Sudah mulai resep, obat biusnya mulai kena, dan mulai kami dengar hadis itu dan menghayati hadis itu, Bu. Sudah gak usahlah doain jelek kepada orang, rugi. Bahkan saya kasih gambaran terakhir, kalau obat bius ini belum bisa, Bu, saya kasih dosis tinggi lagi ini gambarannya. Memang harus membangun cinta di antara kita, nggak boleh saling benci. Kenapa ilmu ini kami hadirkan hari ini? Kan hari ini kita juga sering diadu domba, bukan urusan warisan, bukan mantan suami mantan istri. Hari ini pemilihan presiden juga berantem kan, bulat. Oh, presiden ini sudah selesai itu, kampret sama cebong masih bulat, masih ingat? Diingat saja, jangan Anda menjadi kampret, cebong. Tidak ada perlunya itu semuanya, kebodohan. Karena hati kotor, hati bermusuhan, kita sudah diadu domba. Maka kita sekarang ingin punya ilmu hebat malam ini. Anda pegang ilmu ini, Anda pulang ke rumah indah. Adik yang paling kurang ajar, jangan jadikan musuh dia. Adik anak ayahmu, umat Nabi Muhammad, apakah Anda rela dia masuk neraka? Doakan dengan doa kebaikan, Anda akan bersih hati, Anda akan mendapatkan lebih dulu. Kemudian nanti akan semakin mantap. Kalau ternyata Anda terlalu kuat, terlalu mengakar kedengkian sehingga kok susah banget. Kami kasih gambaran nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar yang begitu panas, keadaan panas, ada orang tinggal di situ puluhan ribu tahun. Ternyata di saat itu ada beberapa kelompok model manusia yang begitu mudah melewati padang mahsyar. Dan ternyata ada seruan istimewa dari Allah. Allah memanggil dalam hadis sahih, disebutkan al-hadis qudsi, Allah menyeru nanti waktu di padang mahsyar. Allah menyeru kita, dan semoga kita yang mendengar, yang bukan golongan orang itu tidak mendengar. Bagaimana seruan Allah? Allah menyeru, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli, sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindunganku. Yang katanya panas menjadi tidak panas. Mau atau tidak mau Anda? Yakin mau? Nah ini kuncinya cinta. Kemudian kami bayangkan setelah itu apa? Setelah umat ini berkumpul, orang-orang yang hidup di dunia dengan cinta memangkas benci dengki langsung mendengar dan berkumpul mendapatkan perlindungan. Setelah itu diperintahkan, menujulah kau ke surga dengan kilat seperti kilat, sehingga padang mahsyar yang panjang ribuan tahun bagi orang lain, bagi dia hanya ma baina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, kilat. Kemudian Allah yang maha adil mengizinkan kepada siapapun yang pernah dizalimi di dunia. Kalau Anda pernah dizalimi di dunia, diizinkan di situ untuk menuntut. Saya bayangkan diri saya sendiri, diizinkan, hei Yahya, dulu kau dicaci sama orang, tuntut dia, kau di Allah sama tuntut dia, barang udah dituntut dia, saya nuntut, Pak, kau dulu gini, 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 gini. Saya belum selesai nuntut, noleh, ya, rombongan tadi sudah hilang. Saya ketinggalan, wah, daripada ketinggalan, mending saya maafkan di dunia. Mulai hari itu saya maafkan siapa yang nyakiti saya, nyaci saya, ngolok saya, urusan pribadi saya maafkan dulu. Yang sekarang dan yang akan datang sudah, saya tidak mau mendendam. Nah ini beres, biar sahabat gak ketinggalan. Ya bayangin ketinggalan, aduh repot banget ketinggalan di padang mahsyar.
Yang menyakiti, yang mencaci, hari ini mencaci saya, yang mengolok saya, menfitnah saya, menggunjing saya, tidak usah khawatir, saya maafkan. Biar saya tidak ketinggalan di situ. Ibu kok ketinggalan? Mau ketinggalan di padang mahsyar, Bu? Ibu kok ragu-ragu kayaknya mau ketinggalan? Mau atau tidak, Ibu? Tidak. Para bapak tidak mau ketinggalan? Tidak mau. Pastikan Anda bisa mendoakan orang itu. Orang kurang ajar kepada Anda. Baru setelah itu ada kelegaan di hati kita. Hidup enak. Hidup dengan cinta. Kemana-mana kita mudah senyum. Tidak ada amarah. Dan seterusnya. Dan kemudian kita terapkan di rumah kita. Termasuk hari ini adalah hari politik. Ini saudara saya, kita masukkan pesan politik singkat. Anda jangan biasa mencaci deh. Daripada mencaci, mending doa yang baik. Kan begitu. Doain yang baik, mencaci kurang ajar orang itu. Nah, ngapain doain? Doain saja. Dia jahat. Semoga Allah berikan taubat. Selesai. Nah ini kemudian dalam pemilihan umum ini kami himbau. Kita harus berpolitik yang sehat. Jangan menjadi sebab orang bermusuhan dengan hamba Allah. Harus indah berpolitik yang indah, berbeda pilihan, tapi tetap indah. Tetap majlis berjalan, jangan sampai jamaah menjadi berubah gara-gara beda pilihan. Dulu kan terbagi dua, sekarang terbagi tiga. Lebih ramai lagi, lebih sepi lagi nanti. Permusuhan lebih gampang lagi. Dulu dua aja ramainya setengah mati. Ini tiga, wah hancur. Tapi Anda hebat. Anda orang mengaji malam ini, Anda orang bersih hati, Anda kekasih Allah. Anda tidak akan bikin keributan. Hati Anda bersih. Maka ada rumus politik yang dihadirkan beberapa bulan yang lalu sampai hari ini. Kami berharap ini disebarkan kemana-mana. Berpolitik yang sehat. Dengar kalimat sederhana. Dengar dan amalkan. Kalau Anda punya calon pilihan, hei tim sukses. Kalau Anda punya calon pilihan, tolong umat Nabi Muhammad jangan dikotori, jangan diajari benci dan permusuhan. Siapapun Anda ustaz, Anda kiai, Anda pemimpin, Anda ini, tolong jangan dirusak umat. Caranya gimana? Kalau Anda tim sukses, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau Anda pakai ini beres. Yang sudah mulai mencaci penyakit dia itu. Sebab yang mencaci ngajari orang lain mencaci. Paham gimana ini? Beres semuanya. Kalau ini dipegangi, nggak ada yang berantem. Mungkin suami istri berbeda pilihan. Karena suami istrinya di kantor ini, suaminya di kantor berbeda. Temennya berbeda, pulang berbeda pilihan. Nggak apa-apa. Selesai pemilu positif. Nambah ngisi lagi. Karena indah, nggak usah berantem. Tolong pahami mana. Maka kalau sudah ada mulai mencaci, katakan dia corek merah di mukanya. Dia membuat kerusakan. Karena apa? Nabi, saya teringat Nabi mengajari. Apakah boleh kita mencaci ibunya sendiri? Nabi mengatakan, hei anak muda, jangan kau kutuk, jangan kau caci ibumu sendiri. Jangan mencaci ibunya. Dia berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang mencaci ibunya? Ada. Kau caci ibunya orang lain mencaci ibumu, itu berarti kau mencaci ibumu. Nah kalau Anda mencaci calonnya orang lain, ya mencari-cari kejelekan calon Anda yang juga ada, juga manusia. Kan calonmu bukan malaikat kan? Anteman-anteman habis. Bukan permasalahannya itu, tapi permasalahan kita sudah nggak enak lagi. Minum teh sudah nggak enak. Minum kopi nggak enak. Majelis taklim ribut. Musola jadi sepi, yang semula 6 orang jadi 2 orang, karena dua grup. Sudah begitu berantem lagi. Akhirnya apa? Imamnya, yang azan dia, yang komat dia, imamnya dia, makmumnya dia. Musibah, bermusuhan. Tapi kalau sudah hati Anda tertata, itu hadis majelis taklim, no problem, aman. Nggak ada dengki pada toko-toko tetangga. Berpolitik juga sehat. Nggak ada rebutan waris. Nggak ada broken home. Semuanya indah. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Kuncinya apa? Membiasakan Anda mendoakan dengan doa kebaikan. Ditambah setelah itu, tambah sahabat. Jangan biasa mencaci orang. Jangan biasa menjelekkan orang. Jangan biasa komentar kotor. Kita sering jadi komentator. YouTube komentar. Hati-hati, ada hitungannya di hadapan Allah. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita lebih nyantai dengan. Yang penting sudah ketemu bahasanya. Di antara kita tidak ada benci, di antara kita tidak ada dendam, yang ada hanya cinta. Baru setelah itu kita mau ngomong apa? Mau berjuang, enteng, gampang. Cuman sebelum pertanyaan, kami sampaikan bahwa kami ada pondok pesantren di sini di Batang. Batang dari mana? Ringin Gintung. Maka kami ajak Anda untuk bisa bergabung, apakah bergabung dengan jasa, dengan harta, untuk membangun pesantren di Ringin Gintung. Tapi ada aturannya, Bu.
Beribadah, berbuat baik harus ada aturannya. Aturannya adalah jika Anda sudah punya ikatan dengan kiai atau ustadz yang selama ini Anda tekuni, guru-guru Anda, maka jangan Anda putus dengan ustadz hanya karena ingin bergabung dengan kami. Kalau Anda memutus dengan ustadz Anda lalu bergabung dengan kami, Anda mengkhianat. Nanti saya pun juga dikhianati. Anda nggak benar. Justru harapan kami yang sudah punya guru, tetap pegangi gurumu, bahkan besarkan lagi gurumu. Dengan kami sifatnya bonus tambahan, bukan dibagi. Enggak, misalnya Anda setiap bulan membantu guru Anda 500.000, setelah dengar suruhan Anda lalu Anda bagi 250, oh enggak mau itu. Jangan, biarkan 500 pada gurumu, selesai. Lalu bagaimana untuk kami? Tambahan, biar tambah gede pangkatmu, enggak usah dibagi, enggak perlu ditambah. Sebab ini bahaya sekali kalau orang dengan hawa nafsu. Bahaya di dia, bahaya di kita. Oh, sekarang Ustaz rebutan donatur juga ada kan, musuhan jadi penyakit. Kita pun juga demikian berbuat baik. Makanya kami sampaikan, tolong yang sudah punya ikatan dengan guru-guru, ustadz-ustadz, anjengan, habaib, kiai, tolong tetap Anda jangan putus. Bahkan kalau perlu Anda menjadi sebab kami dekat dengan beliau. Nah, kemudian setelah itu yang sudah berkumpul dengan kami semacam ini, ayo kita kembali mengadakan satu gerakan peduli kepada madrasah diniyah di kampung-kampung. Itu madrasah diniyah di kampung-kampung yang ajar wali tersembunyi. Ini ustadznya hebat. Saya amati mulai dari Jawa Timur di kampung saya tinggal sampai Jawa Barat kurang lebih mirip-mirip. Ustadznya lillahi ta'ala, nggak dikasih gaji. Kadang ada kasih duit 100.000 dicium, bukan karena cinta dunia, karena ini berkah. Coba, sambil kerja dia, pagi kerja, sore ngajar. Coba jujur, ibu-ibu belajar ilmu sholat dari Buya Yahya atau dari Kiai Kampung? Kiai Kampung. Waktu mbahmu wafat, siapa yang datang? Buya Yahya atau Kiai Kampung? Kiai Kampung yang hebat. Makanya jangan gampang terkagum-kagum dengan ustadz yang kelihatan di televisi, sehingga merendahkan ustadz di kampungnya. Bahkan ada orang, ada kalau sudah punya kenalannya ustadz-ustadz terkenal, ini kan penyakit. Ada Pak Haji, Pak Haji siapa ini? Pokoknya kalau sudah punya kenalan ustadz-ustadz terkenal, ini sama ustadz kampungnya lagi mereneh. Ustadz kampung, penyakit sengsara itu orang. Ustadz kampung itu hebat, wali tersembunyi, gak disanjung-sanjung sama orang. Lihat, gak ngerengek tangan orang. Dia kerja pagi, kalau musim panen ikut derep dia. Ya derep ya. Ngambil panen orang, pulang selalu ngajar. Saking buru-burunya, pernah kelihatan suatu kita sampai sekarang terkenang-kenang di mata saya. Saking buru-burunya dia ngajar, lihat sabunnya kan belum sabun cair, sabun pelok itu. Lihat ada putih sabun di kupingnya belum beres. Saking buru-burunya. Ayo, subhanallah, itu wali tersembunyi. Maka kami himbau, tolonglah. Anda mungkin terpesona dengan surat kami di Al-Bahjah, Oke, boleh. Akan tapi tolong, yang ada di kampungnya ada musola yang dipakai ngaji, madrasah diniyah yang belajar ilmu Allah wujud. Nah, harus itu dong. Kalau ada itu jangan. Kalau masih ada diajarkan begitu, ada dukung. Di antara yang paling penting Anda buatkan apa? Toilet. Toilet itu kami hitung dikerjain ro'an lah, kerja bakti itu adalah 10 juta itu bisa. Untuk putra 10 juta untuk putri. Dipikul bersama. Dan untuk putri dipisah, jangan berdampingan. Putri di sana dan tertutup. Kuncinya ada. Setelah itu ditutup lagi, kalau mau wudhu nggak kelihatan. Sekarang anak sudah mulai gede, mohon maaf, kadang intip-intipan sudah mulai gede. Anda perhatikan sisi ini. Ini yang harus didahulukan supaya aurat mereka tidak terbuka. Kemudian kenyamanan. Coba kalau anak mau ngaji sakit perut mau pulang nggak balik lagi. Ibu-ibu juga kalau lagi mau tarawih sakit perut pulang nggak balik lagi. Kan gitu ya, betul kan? Jadi kita perlu musola, masjid-masjid hidupkan dengan toilet. Ada untuk sholat digelar terpal pun orang bisa sholat, ngaji pun juga itu gelar terpal bisa ngaji. Tapi kalau toilet tidak tertutup tidak indah. Khususnya putri, masya Allah. Siap? Jangan bilang diam dong. Kalau siap, yang nggak punya duit besok banyak duit. Perhatikan mas, kiai-kiai kampung dulu, perhatikan tuh, itu wali tersembunyi. Masya Allah. Ini kisah di Jawa Tengah, kelihatannya dekat sama kota ini. Ini kisahnya suatu ketika. Saya ceritakan ini kisah, nggak tahu lupa pokoknya. Di Jawa Tengah, tapi bukan di Batang. Bukan orang Batang, ya jelas gitu aja. Kami pas ceramah begitu. Sebelum ceramah mampir transit di rumahnya ya tuan rumah. Cuman rumahnya di belakang panggung begini.
Panggungnya di depan rumah, belakangnya. Akhirnya kebiasaan kami itu kayak tadi itu. Kalau sudah waktunya naik, jangan ditunda-tunda. Kasihan. Jangan mikir perut saya sudah makan tadi, gampang. Akhirnya Buya sebentar nunggu kiai. Bangga. Orang kampung masih memperhatikan ya. Akhirnya saya biasa nyemil kacang dan sebagainya begitu. Mau minum kopi juga. Mulai tadi saya ngantuk. Setelah itu tiba-tiba diajak Buya naik. Mana kiainya? Itu tadi. Tidak kami dikenalkan. Tapi kami melihat waktu beliau datang naik motor. Kopiah hitamnya, congkok, taruh di jaket. Waktu dibuka sampai kami ingat betul dia waktu ngambilnya sambil bungkuk-bungkuk begini. Saking orangnya gaya orang tawadhu, orang kampung, orang sopan, pakai kopiah aja pun gini. Jalannya bungkuk-bungkuk. Datang ke saya salaman, tidak ngerti kalau itu Ustaz. Dan orang tidak berdiri, tidak menghormati dia, menyambut dia. Subhanallah, topik saya berubah ceramah. Tidak beruntung kalian, wahai kaum yang tidak bisa menghormati kiai kampungnya. Anda terpesona dengan orang yang dari jauh kelihatan di televisi, tapi tidak pernah Anda menghormati kiai kampung, nggak beruntung. Ibumu sakit, dia yang ngurusi. Mbahmu wafat, dia yang ngurusi. Tapi kenapa tidak peduli? Kesombongan, hati-hati. Berubah. Akhirnya kami juga minta maaf kalau saya ngomong kasar begitu, karena kasar kami kasar cinta. Jangan diulang lagi yang demikian. Jadi kampung hormati. Makanya di sebuah masjid, sebuah masjid itu rupanya kami diundang, Buya, tolong Buya ngisi di masjid, pamer ya. Masjid ini alhamdulillah yang hadir adalah Ustadz Fulan, Ustadz terkenal. Tidak tahu kenapa saya masuk di sini. Mulai kapan saya terkenal? Jadi saya masukkan di situ. Langsung, Pak Haji, jangan saya masukkan di sini. Saya tidak akan ngisi selamanya. Jangan dibudayakan orang terkagum dengan orang terkenal. Ngabisin duit pertama, kemudian apa, ilmu belum tentu, kiai kamu lebih pinter, kemudian apa, susah, sehingga di saat kiai terkenal tidak datang, masjid sepi. Betul kak? Iya Bu ya, waktu yang ngajar orang kampung 4 orang itu kan karena ada yang merusak, dibiasakan dengan ustaz terkenal. Paham ya Allah? Budayakan dengan budaya baik, budayakan dengan budaya mulia. Maka kami rindu kita menghidupkan kembali madrasah diniyah kiai kampung. Pernah siapa yang nemeni Bu ya di Semarang juga? Semarang, kami mau ke toilet sambil cari baju, nggak tahu kemana. Ada musola begitu, ada ibu-ibu, subhanallah, ibu-ibu di kampung ngajar, ya ada masjid. Sisi sekarang kalau begitu sepi. Cuman kita memang aman, nggak tahuan kita itu. Akhirnya kita pulang, ya Allah, wujud kecilan anak kecil. Ibu ngajar ya banyak, Bu, berapa 70 anak. Subhanallah, ini hebat. Ibu kalau pagi ngapain? Kan saya kerja di apa gitu lupa. Ya kerja Ibu, ya kerja di pasar, bagaimana sore yang ngajar. Istimewa orang begini. Ini wali tersembunyi, Bu, doain saya. Kita pakai masker aman, doain saya, Bu, saya pergi. Subhanallah, banyak orang-orang hebat tersembunyi. Makanya kami sampaikan kepada siapapun yang bergabung dengan kami, begitu cara kita. Yang punya kiai ustadz jangan diputus. Kalau Anda memutus, Anda punya mengikuti hawa nafsu. Nanti juga mutus sana, mutus sini. Hormati gurumu, kiaimu. Kadang-kadang tergoda, kan ada yang lebih alim di sana. Bukan urusan itu, atau lebih hebat di sana. Bukan itu. Kiaimu menurut. Nurmu, cahayamu dari kiaimu itu. Dan itu wali tersembunyi, tawaduknya luar biasa orang-orang begitu tuh. Masya Allah. Hebat. Ilmunya ilmu hati. Ini saja insya Allah. Ada yang mau ditanyakan, bersilahkan. Allah alam bisawab.